Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 3 untuk tugas dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tentang metode pendidikan menurut Ivan Illich. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Titin Atina. Nama saya Fatimah. Saya Dede Halimatus Sa'diyah. Nah, dan di sini kita akan mempresentasikan beberapa poin, yakni yang pertama pendahuluan, yang kedua ada biografi Ivan Illich-nya, yang ketiga ada konsep pemikiran pendidikan Ivan Illich, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Ibu Fatimah. Pendahuluan. Pendidikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan manusia. Bagaimanapun sederhana komunitas manusia memerlukan pendidikan, maka dalam pengertian umum, kehidupan dan komunitas tersebut akan ditentukan oleh aktivitas pendidikan di dalamnya. Sebab pendidikan secara alami sudah merupakan kebutuhan hidup manusia. Menurut Jalaluddin, bagi manusia yang hidup di lingkungan masyarakat yang masih sederhana, pendidikan dilakukan langsung oleh para orang tua. Dalam perkembangannya, pengertian pendidikan selalu mengalami perubahan menuju kesempurnaan. Pada awalnya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Ilmu pendidikan adalah paradigma atau model pendidikan yang menunjuk pada berbagai landasan. Landasan tersebut merupakan sumber formal dan material pendidikan. Oleh karena itu, dalam ilmu pendidikan terdapat komponen pendidikan yang penting dan wajib, ada 5. Dengan begitu, berarti komponen pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah sistem pendidikan Islam. Sehingga banyak literatur yang membahas mengenai komponen pendidikan, diantaranya adalah pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Pendidikan ialah orang yang bertanggung jawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya, baik sebagai khalifah Allah, if'al arda maupun sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Peserta didik atau anak didik merupakan subjek utama dalam pendidikan. Para pendidik selalu berhubungan dengan anak didik. Tetapi setelah tugas pendidik selesai, anak didik dituntut mengamalkan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat. Komponen selanjutnya yang juga harus ada dalam sistem pendidikan Islam adalah metode. Metode ialah segala cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bagaimana cara menyampaikan pesan pendidikan, inilah sebetulnya hakikat metode tersebut. Komponen selanjutnya adalah lingkungan pendidikan, di mana lingkungan pendidikan adalah ruang dan waktu yang menjadi tempat eksistensi manusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mama Dede. Selanjutnya ada biografi Ivan Illich dan konsep pemikiran pendidikan Ivan Illich yang akan disampaikan oleh Ibu Dede. Kepadanya silakan input. Baik, biografi Ivan Illich. Sedikit biografi akan saya bacakan. Ivan Illich hadir di Wina, Austria pada September 1926. Ia sebagai anak sulung dari 3 bersaudara dan tergolong sebagai anak yang taat pada ajaran. Saat merenungkan keberadaannya sebagai anak yang harus mengikuti orang tuanya dan anak yang tak pernah belajar di sekolah tertentu, Illich menyebutkan bahwa ia sempat berpindah-pindah tempat tinggal selama 4 tahun, yaitu di Dalmania, Wina, dan Prancis ataupun dimanapun orang tuanya berada. Baru di rumah kakeknya di Wina ia bertempat tinggal selama tahun 1930-an. Selanjutnya, menurut Illich, superioritas kultural itu sangat kuat sebagaimana
manifestasi dosa asal berupa kekacauan bahasa Bible. Proses memperoleh rahmat tegasnya melibatkan penelanjangan total nilai-nilai budaya, indahnya kemiskinan budaya. Setelah melapor ke Indonesia Paris, ia mulai mengembangkan dan mempraktikkan pendekatan yang sangat berbeda. Adapun beberapa buku yang telah ia terbitkan, salah satunya yaitu Energy and Equity pada tahun 1973. Adapun konsep pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Ivan Illich adalah salah satu seorang yang dianggap berideologi anarkisme pendidikan. Anarkisme pendidikan adalah sudut pandang yang membela pemusnahan seluruh kekangan kelembagaan terhadap kebebasan manusia sebagai jalan untuk mewujudkan sepenuh-penuhnya potensi manusia yang telah dibebaskan. Sebagai pemikir humanis dan religius, Illich cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Baginya, pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa diajar di sekolah. Kewajiban bersekolah secara tidak terelakkan membagi suatu masyarakat dalam kutub-kutub saling bertentangan. Kewajiban sekolah juga menentukan peringkat atau kasta-kasta internasional. Semua negara diurutkan seperti kasta di mana setiap posisi suatu negara dalam pendidikan ditentukan dengan jumlah rata-rata masyarakat. Adapun secara garis besar pemikiran, pendidikan menurut Ivan Illich adalah membatasi peran sekolah. Beberapa pemikiran pendidikan Ivan Illich mengenai komponen pendidikan diantaranya yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Pendidik, 3. Peserta didik, 4. Kurikulum pendidikan, 5. Lingkungan pendidikan, dan yang ke-6 lingkungan pendidikan. Ada 6 konsep dari pendidikan menurut Ivan Illich. Salah satu tujuan pendidikan di dalamnya adalah pendidikan harus menyediakan bagi semua orang yang ingin belajar. Kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin membagikan apa yang mereka ketahui. Yang ketiga itu sistem pendidikan dapat memberi peluang kepada semua orang yang ingin menyampaikan suatu masalah itu. Mungkin itu sedikit dari pemikiran pendidikan menurut Ivan Illich. Tidak terasa kita sampai kepada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulannya yang tadi telah dibacakan oleh Ibu Fatimah dan Ibu Dede. Untuk kesimpulan konsep pemikiran dari Ivan Illich itu cenderung mendefinisikan pendidikan dalam arti luas. Nah, baginya pendidikan sama dengan hidup. Pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan untuk mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pendidikan dapat diartikan sebagai pengalaman belajar seseorang sepanjang hidupnya. Illich juga menyadari bahwa hak setiap orang untuk belajar dipersempit oleh kewajiban sekolah. Menurutnya, sekolah mengelompokkan orang dari segi umur yang didasarkan pada 3 premis yang diterima begitu saja. Anak hadir di sekolah, anak belajar di sekolah, dan anak hanya bisa belajar di sekolah. Secara garis besar, pemikiran pendidikan Ivan Illich adalah membatasi peran sekolah. Beberapa pemikiran pendidikan Ivan Illich mengenai komponen pendidikan diantaranya yakni tujuan pendidikan. Yang dimaksud yakni tujuan pendidikan bagi Illich adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu. Karena memperoleh pendidikan dan ilmu adalah hak dari setiap warga di negeri manapun. Yang kedua yakni pendidikan. Orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan anak didik, dan pendidik yang utama adalah orang tua. Yang 3, peserta didik. Orang yang membutuhkan pendidikan tanpa adanya kekangan. Selanjutnya yang keempat yakni kurikulum.
hanya sebuah alat untuk mengekang kebebasan peserta didik dan digunakan sebagai pengukur ranking seseorang. Kurikulum menurut ILIK hanyalah sebuah produk yang siap dikonsumsi oleh peserta didik. Selanjutnya yakni metode. Nah, menurut IFAN ILIK, metode ini harus bersifat fleksibel sesuai dengan materi yang ingin disampaikan dan tidak hanya terbatas dalam ruang kelas saja, melainkan bisa di luar kelas, bahkan luar sekolah. Selanjutnya yang terakhir yakni lingkungan. Sekolah bukanlah satu-satunya lembaga pendidikan yang bisa mendidik anak didik. Keluarga adalah yang utama dan juga masyarakat yang ikut terlibat. Mungkin itu presentasi yang dapat kami sampaikan tentang konsep pemikiran pendidikan IFAN ILIK. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali untuk melihat detailnya tentang materi ini bisa dilihat dari makalah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.